Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, agar kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Hari ini anak soleh dan soleha, kita akan belajar matematika pada materi pelajaran pecahan. Anak-anak, mari kita sama-sama sebelum belajar dimulai, kita awali dengan membaca doa belajar bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang pecahan yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang A adalah arti pecahan, kemudian yang B pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan, lalu yang C membandingkan dan mengurutkan pecahan. Pertama yang akan kita bahas adalah arti pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Jika sebuah benda dibagi menjadi 2 bagian sama besar, nilai setiap bagian adalah setengah atau 1/2 bagian dari jumlah benda seluruhnya. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dinamakan pembilang dan B dinamakan dengan penyebut. Contoh 1/2. 1 disebut dengan pembilang dan 2 disebut dengan penyebut. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan contoh dalam bentuk konkret. Yang pertama ada kue. Kue dipotong menjadi 10 bagian. Lalu yang 1 potong disisihkan. 1 potong kue menyatakan pecahan 1/10. Lalu kemudian ada semangka. Semangka dipotong menjadi 6 bagian. Nah, 1 potong semangka menyatakan pecahan 1/6. Kemudian ada juga pizza. Pizza tersebut dipotong menjadi 8 bagian. Lalu kemudian yang 3 potongnya dipisahkan. 3 potong pizza menyatakan pecahan 3/8. Kemudian ada roti. Roti dipotong menjadi 13 bagian. Nah, 2 potong roti menyatakan pecahan 2/13. Pembahasan yang berikutnya adalah B, pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. 1. Pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan contoh berikutnya anak-anak. Di sini ada sebuah pizza. Dipotong menjadi 8 bagian sama besar. 1 potong pizza kita nyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu menjadi 1/8. Kemudian gambar pizza yang kedua dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Kita nyatakan 1 potong pizza menjadi 1/4 dalam bentuk pecahan. Jadi 2 potong pizza pertama sama besar atau senilai dengan 1 potong pizza kedua. Dinyatakan dalam bentuk pecahannya 2/8 sama dengan 1/4. Tentunya pecahan senilai dapat ditentukan dengan menggunakan gambar seperti di samping. Contoh, pecahan 1/4 sama besar dengan pecahan 2/8. Pecahan 1/4 sama besar dengan pecahan 3/12. Hal ini menunjukkan bahwa 1/4 senilai dengan 2/8 dan 3/12, atau dapat ditulis 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Terdapat cara lain untuk menentukan pecahan senilai, yaitu dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan juga penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh,
Tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12. Penyelesaiannya adalah cara yang pertama, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. 6/12 sama dengan 6 dibagi 2 per 12 dibagi 2 sama dengan 3/6. Pembilang dan penyebut dibagi dengan angka 2. Lalu kemudian 6/12 sama dengan 6 dibagi 3, 12 dibagi 3. Hasilnya adalah 2/4. Pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka 3. Sekarang kita beralih ke cara yang kedua. Pembilang dan juga penyebut dikali dengan bilangan yang sama. 6/12 kita kalikan ya dengan angka 2. 6 kali 2, begitupun dengan 12 dikali 2. Hasilnya adalah 12/24. Jadi pembilang dan juga penyebut dikalikan dengan angka 2. Sekarang 6/12 sama dengan 6 kali 5 dan 12 dikali 5. Sama dengan 30/60. Jadi pembilang dan penyebutnya dikali dengan angka 5. Tadi kita sudah membahas tentang pecahan senilai. Sekarang yang kedua adalah menyederhanakan pecahan. Apa pengertian menyederhanakan pecahan? Artinya adalah mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Caranya yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama, hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi dengan angka yang lain. Berikut adalah contohnya anak-anak. Tentukan pecahan paling sederhana dari 20/24. 20/24 sama dengan 20 kita bagi dengan 2 dan 24 kita bagi dengan angka 2 juga. Sama dengan 10/12. Jadi pembilang dan juga penyebutnya kedua-duanya dibagi dengan angka 2. Ternyata hasil dari pembagian tadi yaitu 10/12 masih dapat dibagi lagi dengan angka yang lain. Kita coba untuk melanjutkan pembagiannya sampai angka tersebut tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang lain. 10/12 sama dengan 10 dibagi 2 lalu 12 dibagi 2. Hasilnya adalah sama dengan 5/6. Setelah dilihat, angka 5 dan angka 6 itu tidak memiliki atau tidak dapat dibagi dengan angka yang sama. Jadi hasil akhirnya adalah 5/6. Jadi kesimpulannya, bentuk pecahan paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu membandingkan dan mengurutkan pecahan. 1. Membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut ini. A. Menggunakan gambar. Untuk membandingkan dua pecahan dengan menggunakan gambar, perhatikan ya anak-anak luas bagian gambar yang akan diwarnai. Contoh, yang pertama terlebih dahulu, ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar yang memiliki dua bagian diberi warna hijau dan dua bagian lagi tidak diberi warna hijau. Kemudian gambar berikutnya, 3 bagian diberi warna hijau dan 1 bagian tidak diberi warna hijau. Jadi ketika dibandingkan pecahan tersebut yaitu 2/4 lebih kecil dari 3/4. Lalu contoh yang kedua, gambar yang pertama 1 bagian diberi warna hijau dan 1 bagian lagi tidak diberi warna hijau. Kemudian gambar yang keduanya 1 bagian diberi warna hijau dan 3 bagiannya tidak diberi warna hijau. Jadi ketika dibandingkan
pecahan tersebut adalah 1/2 lebih besar dari 1/3. B. Menggunakan garis bilangan pecahan. Perhatikan letak dua pecahan yang akan dibandingkan ya anak-anak. Pertama, pecahan yang terletak di sebelah kiri nilainya lebih kecil dari pecahan yang ada di sebelah kanannya. Yang kedua, pecahan yang ada di sebelah kanan nilainya lebih besar dari pecahan yang ada di sebelah kirinya. Berdasarkan garis bilangan pecahan tadi yang sudah dijelaskan, dapat diketahui bahwa setengah terletak di sebelah kanan 1/3, maka setengah lebih besar daripada 1/3. Kemudian 2/5 terletak di sebelah kiri 5/8, maka 2/5 lebih kecil dari 5/8. Lalu 3/6 terletak sejajar dengan 4/8, maka 3/6 sama dengan 4/8. C. Membandingkan langsung kedua pecahan. Cara membandingkan dua pecahan secara langsung, ada penyebut kedua pecahan berbeda, ada juga yang penyebut kedua pecahan sama. Apabila penyebut kedua pecahan berbeda, anak-anak samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan. Tetapi apabila penyebut kedua pecahan sama, kalian bandingkan langsung nilai pembilangnya. Contohnya A. Bandingkan pecahan 3/6 dan 5/6. Penyelesaiannya 3/6 lebih kecil dari 5/6. Kedua penyebut sama, yaitu 6. Pembilangnya dibandingkan. 3 lebih kecil dari 5. Sekarang untuk contoh yang B, yaitu membandingkan pecahan 3/4 dan 2/3. Penyelesaiannya adalah penyebut kedua pecahan dapat disamakan terlebih dahulu menjadi 12. 3/4 sama dengan 9/12. 3-nya dengan 4, yaitu 3 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut, dikalikan dengan angka yang sama, yaitu angka 3. 3 kali 3 9, dan 4 kali 3 12. Jadi hasilnya adalah 9/12. Dan 2/3 sama dengan 8/12. 2 dikalikan dengan angka 4, begitu juga dengan 3 dikalikan dengan 4. Jadi hasilnya adalah 8/12. Nah anak-anak, karena 9/12 itu lebih besar dari 8/12, maka 3/4 lebih besar dari 2/3. Nomor 2, yaitu mengurutkan pecahan. Setelah pecahan tadi dibandingkan, nah sekarang kita tentu dapat mengurutkan pecahan. Perhatikan contoh berikutnya ya anak-anak. Contoh yang A, urutkan pecahan 7/12, 5/12, dan 11/12 dari yang terkecil. Penyelesaiannya yaitu penyebut pecahan sama, maka urutkan langsung pembilangnya. Urutkan pecahan 7/12, 5/12, dan 11/12 dari yang terkecil adalah 5/12, 7/12, dan 11/12. B. Urutkan pecahan 1/2, 5/8, 3/4 dari yang terbesar. Penyelesaiannya, penyebut pecahan berbeda, maka samakan terlebih dahulu penyebutnya. Perhatikan anak-anak, 1/2 sama dengan 4/8. Lalu 5/8. 3/4 sama dengan 6/8. Hasilnya 6/8 lebih besar dari 5/8, lebih besar dari 4/8. Jadi kesimpulannya, urutan pecahan 1/2, 5/8, 3/4,
dari yang terbesar adalah 3/4, 5/8, 1/2. Masya Allah anak-anak, pada Al-Quran ternyata terdapat 8 bilangan pecahan yang ada pada Al-Quran surat Al-Anfal, Syaba, dan Al-Mujamil. Dan juga 9 bilangan pecahan pada hadis yang berkenaan dengan sholat malam, zakat mal, dan juga pada surat Al-Ikhlas yang dibacakan setiap hari dan setiap malam ketika kita melaksanakan sholat malam. Sampai di sini dulu ya anak-anak untuk materi pelajaran pecahan pada mata pelajaran matematika. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat kalian pahami sehingga kalian dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Let's class our lesson today by saying hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.